Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti tutorial mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada sesi yang pertama ini. Sebenarnya untuk materi ini ya ada dalam bentuk PPT, bisa teman-teman download di laman tutorial. Akan tetapi ini Ibu buatkan videonya supaya teman-teman bisa lebih memahami terkait dengan PPT tersebut. Di sesi ini diharapkan teman-teman setelah mengikuti perkuliahan mampu menjelaskan konsep dasar dan aktivitas ekonomi, kemudian memahami konsep dasar ekonomi, masalah-masalah dasar dalam organisasi ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Yang pertama, kita akan masuk kepada konsep dasar ilmu ekonomi. Sebenarnya, apa sih ilmu ekonomi ini? Jadi teman-teman yang sebelumnya di SMA mungkin pernah dapat ya, bahwa ekonomi itu terkait dengan bagaimana kita memenuhi beragam kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kebutuhan manusia itu beragam, tetapi alatnya yang terbatas. Contoh nih, kita lihat di negara-negara yang tandus, yang sumber daya airnya terbatas, kayak misalnya di negara-negara Arab ya, kemudian di daerah-daerah Afrika, mereka harus berjuang sedemikian rupa bagaimana bisa tercukupi kebutuhan air bersihnya. Misalnya di Uni Emirat Arab ya, mereka mengolah air laut sedemikian rupa supaya bisa layak untuk konsumsi. Artinya dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, mereka kemudian menjadi kreatif dan bisa mengolah air laut yang asin sehingga layak konsumsi. Contoh lainnya di Jepang itu kan lahannya sangat terbatas, lahan pertanian. Kemudian dengan keterbatasan tersebut justru mengasah kreativitas, kemudian mereka menciptakan lahan pertanian di atas gedung. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya manusia di sini dituntut untuk bagaimana bisa menggunakan ilmu ekonomi dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan tadi ya. Maka ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dengan dihadapkan kepada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sementara kelompok ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi tiga, ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ketika bicara ekonomi deskriptif, ini berarti kita menganalisis atau melihat berbagai masalah ekonomi yang terjadi di lapangan ya. Ini di real kehidupan sehari-hari yang kemudian mengandung unsur ekonomi. Contohnya adalah peristiwa krisis moneter ya di tahun 98 itu kan imbasnya sangat luar biasa terhadap kehidupan perekonomian. Maka krisis ekonomi di tahun 1998 masuk ke dalam ranah ekonomi deskriptif. Kemudian teori ekonomi ini berkenaan dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro sendiri skupnya membahas pelaku rumah tangga, kan ada empat ya pelaku ekonomi ya, ada empat: rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan luar negeri ya, atau terkait dengan perdagangan internasional. Maka teori ekonomi bicara makro dan mikronya. Lalu, ekonomi terapan adalah bagaimana ilmu ekonomi tersebut diterapkan di dalam kehidupan atau sesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan ilmu ekonomi di berbagai perusahaan ya, atau mungkin pemerintah membuat kebijakan ya menggunakan ilmu ekonomi. Nah, kemudian kita kembali kepada mata kuliah ini. Di ilmu ekonomi mikro sebenarnya kita mempelajari apa sih, Bu? Ini kita mempelajari mikro. Namanya mikro kan kecil, artinya skup ekonomi yang kecil. Kecil dalam artian dua tadi ya, pelaku rumah tangga produsen, kemudian rumah tangga konsumen. Jadi kegiatan ekonomi yang mengacu kepada dua pelaku rumah tangga ekonomi ya. Nah, lain halnya ketika bicara makro, makro skupnya luas, berarti kita telah bicara pelaku rumah tangga yang kaitannya dengan pemerintah serta luar negeri, perdagangan internasional. Sehingga ketika kita bicara kehidupan perusahaan, tingkat harga, tingkat upah ya, faktor-faktor produksi ini dihasilkan oleh rumah tangga konsumen dan hal-hal yang terkait dengan hal itu, maka kita bicara ilmu ekonomi dalam skup yang kecil atau mikro. Selanjutnya,
Apa sih fungsi ilmu ekonomi mikro atau untuk apa sih kita mempelajari ilmu ekonomi mikro ya? Yang pertama tentu menerangkan sebuah fenomena ya. Contohnya ketika terjadi kenaikan harga barang tertentu, maka kemudian akan berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Lalu punya fungsi meramalkan nih, dengan adanya kenaikan suatu barang X kira-kira akan berimbas kepada hal apa saja yang terjadi saat ini, misalnya kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM hanya sekian ribu rupiah, tetapi efek domino yang dihasilkan itu meluas. Terjadi kenaikan pada harga-harga barang pokok dan lain sebagainya. Lalu ilmu ekonomi mikro juga bisa membuat kebijaksanaan perekonomian. Contohnya tadi ya, dari kenaikan harga BBM, banyak masyarakat yang memprotes hal tersebut dan pemerintah akhirnya mengambil kebijakan bahwa yang bisa menikmati BBM bersubsidi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Sehingga kalau kita lihat di SPBU meskipun belum semua, tapi kemarin Ibu sudah lihat di salah satu SPBU di dekat daerah Ibu sudah ada tulisan bahwa yang berhak mengisi bensin ya, bensin pertalit ya yang disubsidi oleh pemerintah khususnya itu dengan kriteria tertentu. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang berskala besar, apalagi memang yang dinaungi oleh perusahaan ya, yang sifatnya swasta itu nggak boleh ngisi bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Maka di sanalah fungsi ilmu ekonomi mikro sebagai arahan dalam membuat kebijakan perekonomian. Lalu, dalam asumsi teori ekonomi mikro ada beberapa hal. Yang pertama adalah asumsi rasionalitas. Yang namanya rasional kan keterkaitan dengan kemasuk akalan gitu ya. Di sini ada ketika untuk di rumah tangga ya, rasional orang melakukan kegiatan ekonomi, ya contohnya saja konsumsi misal, maka dia akan berupaya untuk memaksimalkan kepuasan. Itu sudah harga mati ya. Kita mengkonsumsi suatu jenis barang tertentu atau kita sebagai individu kita bekerja, kemudian kita berupaya untuk memaksimalkan pendapatan nanti akan berimbas kepada kepuasan kita terhadap suatu barang. Kita bisa membeli atau mengkonsumsi jenis barang tertentu yang kita inginkan. Lalu, kalau dilihat dari sudut pandang perusahaan, maka asumsi rasionalitas itu terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan keuntungan. Bagaimana perusahaan tersebut dengan modal tertentu memperoleh keuntungan yang maksimal. Kalau prinsip ekonomi yang kita dengar sebelumnya adalah dengan dengan modal sekecil-kecilnya akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kira-kira itu masih relevan nggak ya? Dengan modal 1.000 rupiah kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka prinsip ekonomi yang seperti itu sebetulnya sudah tidak relevan lagi. Lalu yang relevan yang seperti apa? Prinsip ekonomi itu adalah bagaimana dengan modal tertentu, tertentu ya dalam tanda kutip artinya tidak disebut sekecil-kecilnya, melainkan tertentu, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu baru rasional. Karena nggak rasional juga dengan uang 1.000 kita bisa menghasilkan keuntungan misalnya 1 miliar kan tidak mungkin. Tetapi kalau diubah menjadi tertentu maka itu akan lebih rasional. Lalu namanya asumsi ceteris paribus atau other things being equal. Apa itu? Yang mengalami perubahan adalah variabel-variabel yang secara eksplisit dinyatakan berubah. Contohnya gini nih, kalau kita ngomongin teori ekonomi, yang paling sederhana adalah teori permintaan. Apa bunyinya? Teori permintaan berbunyi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Nah, yang dibicarakan dalam teori permintaan itu berarti kan hanya ada dua nih. Yang sedang dibicarakan hanya ada dua, yaitu harga barang dan permintaan barang. Dan faktor-faktor di luar itu yang mempengaruhi dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Bingung? Maksudnya gini nih. Yang mempengaruhi permintaan barang itu kan tidak hanya harga, tapi bisa dari pendapatan konsumen, selera masyarakatnya, kemudian kondisi alamnya, adanya barang substitusi atau enggak, ada barang komplementer atau enggak. Misal, ketika harga barang naik, tapi kemudian pendapatan masyarakatnya ikut naik, kira-kira permintaan barang akan cenderung turun
tetap atau justru naik? Ada kemungkinan ketika harga barang naik diikuti dengan kenaikan pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut belum tentu turun loh ya. Kenapa? Ya karena si pendapatan tadi akan menunjang kemampuan atau daya beli masyarakat. Sehingga imbasnya adalah ya gak terlalu ngaruh gitu loh. Maka teori ekonomi dalam hal ini teori permintaan akan berlaku dalam kondisi yang ceteris paribus. Faktor-faktor lain di luar yang dibicarakan dianggap tetap. Kita kembalikan lagi. Jika harga barang naik, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, pendapatannya tetap atau nggak berubah, maka itu akan berlaku. Maka kemudian si pendapatan tadi dianggap ceteris paribus, tidak mengalami perubahan atau nilainya tetap. Bisa ya dipahami ya? Artinya ketika membicarakan sebuah teori ekonomi, maka faktor-faktor yang dibicarakan itulah yang dianggap berubah. Sementara faktor-faktor di luar itu yang mempengaruhi juga dianggap tetap. Itulah namanya ceteris paribus. Kemudian ada namanya asumsi penyederhanaan ya. Karena terbatasnya penggunaannya pada ilmu ekonomi mikro, maka kemudian teori-teori yang ada disederhanakan supaya cakupannya tidak meluas kemana-mana. Kemudian, apa sih sebetulnya yang terjadi atau masalah pokok apa yang ada dalam organisasi ekonomi? Ya, itu bisa terkait dengan sumber daya yang produktif, kemudian input atau faktor produksi. Kembali lagi bahwa apa? Adanya keterbatasan, sumber dayanya yang produktif hanya sekian, kemudian harus ada target kerja yang sekian. Nah, bagaimana kemudian mengkombinasikan sehingga kegiatan produksi bisa berlangsung secara maksimal. Kemudian adanya input atau faktor produksi. Perusahaan mengolah sebuah produk jelas membutuhkan masukan atau input. Siapa itu? Bisa dari eh, orang lain ya, tenaga kerja misalnya. Jadi itulah yang kemudian harus difikirkan. Bagaimana memaksimalkan tenaga kerja yang ada, sumber daya alam yang ada, faktor kewirausahaan, sehingga akan menghasilkan sebuah produk yang baik. Itu yang kemudian menjadi masalah pokok yang dibicarakan dalam organisasi ekonomi. Kemudian, kalau tiga masalah pokok dalam ilmu ekonomi ini terkait dengan apa dan berapa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana memproduksinya dan untuk siapa diproduksi. Lalu, penyebab timbulnya masalah pokok tadi, sumber daya yang dimiliki terbatas atau langka, kemudian penggunaan sumber dayanya bersifat alternatif, kita harus memilih antara A atau B, kita misalnya nggak bisa pakai semua, kemudian dihadapkan pada kebutuhan manusia yang tidak terbatas, itu menyebabkan timbul masalah-masalah ekonomi. Kemudian ini adalah kalau kita lihat dalam bentuk skema ya, berarti berangkat dari sumber daya produktif yang langka sehingga kita harus pilih nih dengan memanfaatkan si A dan kemudian mengeliminasi si B atau sebaliknya kita menggunakan B kita mengeliminasi C, artinya kita nggak bisa pakai itu semua, kita harus ambil opsi atau pilihan salah satu di antara beberapa pilihan, lalu dihadapkan pada kebutuhan manusia yang nggak terbatas. Akhirnya muncullah pertanyaan, apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, pemecahan masalah ekonomi itu terbagi menjadi tergantung dilihat dari sistem ekonomi yang dipakai. Ada sistem kapitalis, ini liberal, bebas, kemudian sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Ketika berbicara sistem ekonomi kapitalis, maka barang apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, untuk siapa diproduksi, ini sepenuhnya diserahkan kepada pasar ya. Nanti bagaimana pertemuan antara permintaan, kemudian penawaran, sehingga menghasilkan titik ke seimbangan equilibrium. Jadi disesuaikan dengan daya beli yang ada di masyarakat. Kalau kemudian sistem ekonomi yang dipakai sosialis, maka apa, berapa jumlah, kemudian bagaimana memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi, itu sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Ya, jadi tidak ada campur tangan dari pihak swasta atau pihak lain di luar pemerintah. Semua diatur. Lalu,
Ini yang tengah-tengah ya, sistem ekonomi campuran. Sebagian diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi kemudian ada beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur lah ya supaya tidak terjadi kebebasan yang berlebihan. Nah, Indonesia pakai yang mana kira-kira? Kita pakai yang di campuran. Lalu contoh negara yang menerapkan sistem kapitalis atau liberalis ya negara-negara barat ya. Kemudian sosialis ini ya Korea Utara, kemudian Rusia ya pakai sistem sosialis. Jadi di sana tidak boleh ada kepemilikan swasta, tetapi semuanya diatur oleh pemerintah, semua milik negara. Jadi rakyat itu hanya nyewa gitu ya. Berbeda dengan sistem campuran. Ada kalanya diserahkan kepada pasar, ada kalanya pemerintah masuk membuat sebuah kebijakan supaya kebijakan perekonomian tadi tidak keluar dari jalur yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Lalu, aktivitas ekonomi adalah semua kegiatan manusia di tengah masyarakat yang ditujukan kepada usaha untuk memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Jadi, yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi adalah ya bagaimana kita ini memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas atau kebutuhan yang tidak terbatas tapi sumber dayanya terbatas. Jadi memaksimalkan potensi yang ada demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi tadi. Itu yang disebut sebagai aktivitas ekonomi. Kemudian ada tiga unsur yang diperlukan dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah keinginan manusia, jelas ya. Manusia kalau misalnya nggak punya keinginan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi ya sudah gitu kan. Orangnya malas, nggak mau kerja, jadi apalah daya. Mau kaya tapi nggak mau kerja. Kemudian harus didukung dengan sumber daya ya. Sumber dayanya banyak tapi tidak berkualitas, pada akhirnya aktivitas ekonomi yang terjadi ya tidak maksimal gitu. Kita punya sumber daya alam yang melimpah ruah, kita terkenal gemah ripah loh jinawi, tapi sumber daya manusianya terbatas. Akhirnya apa? Intervensi dari pihak luar. Yang terjadi kita hanya kebagian sebagian kecil saja dari keuntungan dan yang menikmati adalah mereka yang memang punya sumber daya manusia yang bisa mengolah. Kemudian cara berproduksi ya, cara berproduksinya seperti apa? Itu mempengaruhi aktivitas ekonomi. Selanjutnya, tadi ya sempat Ibu singgung di awal siapa saja pelaku rumah tangga atau pelaku ekonomi. Jadi rumah tangga konsumen. Yang dimaksud rumah tangga di sini adalah rumah tangga konsumen. Dia adalah pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu apa sih? Segala sesuatu yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, baik dalam bentuk tenaga kerja nih. Kita konsumen atau rumah tangga konsumen itu punya fisik, punya otak bisa digunakan untuk bekerja. Maka dia faktor produksi tenaga kerja. Tapi ketika orang tersebut punya tanah, punya bangunan, punya peralatan lain, berarti dia masuk kategori punya modal, faktor produksi modal. Kalau dia punya keahlian lain nih, berwirausaha, skill tertentu, nah itu masuk juga ke dalam faktor produksi skill ya, keterampilan gitu. Lalu ada pelaku ekonomi perusahaan. Oh, perusahaan berarti siapa itu? Organisasi ya, bisa seseorang, sekelompok orang. Tujuannya adalah jelas satu, menghasilkan keuntungan melalui produksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu pelaku ekonomi berikutnya adalah pemerintah. Fungsinya adalah secara ketentuan hanya mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi rumah tangga dan perusahaan supaya tidak keluar jalur. Kalau nggak diawasi oleh pemerintah, maka perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa saja menguasai sumber daya yang ada gitu ya. Lalu individu yang nggak punya kekuatan, yang memang sumber dayanya terbatas, kemampuan intelektualnya kurang, eh, atau bisa kita bilang dia masyarakat yang menengah ke bawah, kalau tidak didampingi, tidak diatur oleh pemerintah, bisa seumur hidupnya menjadi kaum yang termarginalkan. Tetapi dengan adanya pemerintah, masyarakat dari kaum menengah bawah ya bisa menikmati bantuan sosial misalnya ketika mereka hidupnya penuh dengan kekurangan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Kita akan lihat bagaimana pola hubungan pelaku ekonomi dalam perekonomian. Jadi di sini ada beberapa pelaku ekonomi, yakni perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Lalu ada namanya pasar output dan pasar input. Kita lihat dulu nomor satu. Di sini adalah kegiatan atau transaksi yang dilakukan dari rumah tangga perusahaan kepada rumah tangga konsumen ya. Kalau ibu lebih suka nyebut ini nih rumah tangga konsumen biar jelas ya. Kalau perusahaan ini rumah tangga produsen gitu. Jadi, perusahaan tadi karena dia mengelola atau menghasilkan barang dan jasa, maka perusahaan akan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini rumah tangga konsumen. Sehingga di bagian ini nomor satu, ya penawaran ini menunjukkan penawaran barang dan jasa ke pasar out. Jadi keluaran. Perusahaan menghasilkan suatu barang, kemudian ditawarkan di pasar output dalam bentuk barang atau jasa. Lalu nomor dua ini permintaan, maksudnya gini. Tadi perusahaan menawarkan barang, kemudian rumah tangga mengajukan permintaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Maka permintaan dari rumah tangga konsumen bertemu dengan penawaran dari rumah tangga perusahaan bertemunya di pasar output. Lalu di yang nomor tiga ada permintaan dari perusahaan, kemudian ada lagi penawaran dari rumah tangga. Maksudnya perusahaan ini kan dalam mengolah barang dan jasa jelas butuh sumber daya nih, tenaga kerja. Siapa yang punya tenaga kerja? Rumah tangga konsumen. Nah, oleh karena itu, perusahaan melakukan permintaan di sini bertemu di pasar faktor atau pasar input, maksudnya adalah perusahaan melakukan permintaan tenaga kerja dari rumah tangga konsumen. Itu. Lalu, rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi, ya tadi ada apa? Ada tenaga kerja, faktor produksi upah, faktor produksi kewirausahaan, faktor produksi skill atau keterampilan. Dalam hal ini, karena yang minta adalah pihak perusahaan, maka yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen adalah tenaga kerja. Maka permintaan dari perusahaan akan bertemu dengan penawaran dari rumah tangga konsumen di pasar faktor input. Nah, ini untuk proses produksinya. Lalu di sini ada tanda panah ya dari perusahaan kepada pemerintah dan dari rumah tangga ke pemerintah. Apa maksudnya? Rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan menyetorkan sejumlah pajak kepada pemerintah. Lalu oleh pemerintah dikembalikan lagi dalam bentuk subsidi, dalam bentuk bantuan ya, sehingga kemudian akan tercipta keadilan dan pemerataan. Itu adalah pola hubungan pelaku ekonomi dalam perekonomian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu pelaku-pelaku aktivitas ekonomi ya ada keinginan manusia, keinginan pokok, makan, pakaian, perumahan, sandang, pangan, papan, kemudian ada keinginan tambahan. Nah, yang seringkali terkecoh ya kita kita menjadikan keinginan tambahan ya ini kan yang pokok sebenarnya. Pokok itu artinya kalau kita nggak konsumsi itu kita mati, hidup kita nggak terjamin. Tapi yang terjadi sekarang pola hidup yang hedonis, keinginan yang sangat beragam, tidak sesuai dengan penghasilan ya besar pasak daripada tiang gitu. Akhirnya menjadikan manusia menghalalkan segala cara untuk bagaimana memenuhi apa yang sebetulnya bukan kebutuhan. Tuh, itu ya. Jadi kita anak-anak ekonomi ya khususnya yang kuliah di ekonomi harus bisa melihat nih oh itu keinginan ini kebutuhan jadi harus bisa memilah hidup itu murah yang mahal adalah gaya hidup. Lalu keinginan manusia tanpa batas tidak ada habisnya keinginan manusia itu kapan akan habis ketika tanah sudah memenuhi mulut atau ketika kita sudah meninggal. Kalau satu keinginan udah tercapai, maka akan muncul keinginan lain begitu terus ya. Itu sudah naluri manusia. Makanya apa yang bisa mengeremnya ya diri kita sendiri gitu ya. Jadi keinginan itu sifatnya akan terus kontinu, satu terpenuhi, terpenuhi gitu. Tapi beda ketika bicara kebutuhan. Kalau sudah terpenuhi ya sudah. Seharusnya sudah gitu, secukupnya saja yang penting bisa
terpenuhi untuk bertahan hidup, gitu ya. Kemudian sumber daya. Sumber daya ini adalah yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, ya. Kemudian apalagi nih klasifikasi sumber daya, ya. Ada tenaga kerja dan modal. Ini menurut Levwich, ya, tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja untuk melakukan sebuah aktivitas, kemudian modal. Modal itu masuk ke dalam sumber daya juga, ya. Kemudian ada menurut Sumitro ada kekayaan alam, modal, tenaga kerja, dan keahlian manusia. Nah, yang umumnya sering dipakai itu yang keempat ini, ya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian manusia. Ini juga yang disebut sebagai faktor produksi. Faktor produksi asli itu terkait dengan kekayaan alam. Lalu ada faktor produksi turunan. Turunan itu berarti ya di luar yang asli tadi, yakni modal, tenaga kerja, dan keahlian manusia. Lalu, metodologi ilmu ekonomi. Ada economic model, ya, atau model ekonomi. Konstruksi teoritis atau kerangka analitis yang terdiri dari suatu rangkaian asumsi-asumsi sehingga kesimpulan dapat diturunkan. Jadi pola berpikirnya, ya, analisis deduksi. Kemudian dari sesuatu yang sifatnya apa ini tadi, ya, terdiri dari suatu rangkaian asumsi-asumsi ini dari yang khusus dia ada suatu fenomena, kemudian bisa ditarik kesimpulan atau generalisasi, ya, dan menghasilkan sebuah model ekonomi. Jadi model itu adalah penyederhanaan dari dunia nyata yang menunjukkan hubungan antara dua variabel yang relevan. Ini dinamakan model ekonomi. Kita akan lihat bagaimana hubungan antara fakta, prinsip, dan kebijakan ekonomi. Fakta. Fakta itu adalah gambaran yang relevan tentang suatu aspek masalah. Ini real, terjadi, kita bisa lihat, bisa saksikan, ya, nyata. Dari sini, kemudian fakta tersebut kita verifikasi. Sesuai nggak sih dengan prinsip atau teori ekonomi? Teori ekonomi misalnya menyatakan bahwa teori penawaran, ya, ketika jumlah harga barang naik, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sifat hubungannya searah, ya. Kalau permintaan kan berbalik arah, kalau penawaran dia searah. Ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta pun akan naik. Nah, fakta yang tersaji di lapangan, betul nggak? Sama nggak sih dengan prinsip atau teori ekonomi yang selama ini kita anut? Gitu, ya. Kalau ternyata sesuai setelah diverifikasi, maka hal ini bisa dijadikan sebuah kebijakan ekonomi, gitu. Nah, dari prinsip atau teori ini pun harus kita uji teori ini sesuai nggak dengan faktanya di lapangan. Kayak yang kita bahas tadi di awal, ya, ada teori ekonomi, teori permintaan. Jika jumlah barang naik, maka harga barang yang diminta akan turun, ceteris paribus. Kalau ceteris paribusnya kita coret, kita tidak hilangkan, kemudian kita kembalikan fakta itu ke lapangan, maka teori permintaan itu nggak berlaku. Nggak bisa sama, nggak sesuai. Kenapa? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada banyak. Harga barangnya naik, kemudian selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi. Jadi logikanya kalau harga barang naik, harga barangnya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun toh. Tapi karena selera masyarakat atau kecenderungan masyarakat terhadap barang tersebut udah suka banget, jadi berapapun harganya akan dibeli. Maka jumlah barangnya nggak akan turun, jumlah barang yang diminta nggak ngefek. Kenapa? Karena asumsi ceteris paribusnya kita coret tadi. Maka nggak akan sesuai dengan fakta di lapangan. Akan tetapi kalau kita tetap menggunakan asumsi ceteris paribus, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi dianggap tetap, maka prinsip atau teori ekonomi itu akan cocok kita terapkan di lapangan. Kalau ada harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Ceteris paribus. Faktor-faktor di luar itu yang mempengaruhi kita anggap tetap. Jadi pahamnya gambar ini, ya. Jadi kalau bicara fakta, ini berarti terkait dengan ekonomi deskriptif. Kalau prinsip atau teori ini berarti berkaitan dengan ilmu ekonomi. Yang tadi dua, ya, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lalu kalau kebijakan ekonomi ini berarti terkait dengan ekonomi terapan. Bagaimana menerapkan ilmu ekonomi tersebut baik dalam lingkup yang kecil ataupun lingkup yang besar. Bisa kita pakai di perbankan, di suatu perusahaan, atau dipakai oleh pemerintah untuk menetapkan
menentukan suatu kebijakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang metodologi ilmu ekonomi ya. Fakta. Fakta itu didapat jelas dari hasil pengamatan ya bisa terkait dengan fakta ekonomi dan non-ekonomi dan fakta itu merupakan alat uji. Fakta itu untuk menguji kebenaran dari teori. Ada suatu teori ekonomi ya menyatakan bla bla bla, maka fakta di lapangan akan membuktikan benar nggak sih teori itu. Lalu, teori dan prinsip. Teori atau analisis ekonomi merupakan penyusunan fakta secara sistematis, interpretasi serta generalisasinya ya. Jadi ada fakta dulu nih, kemudian diinterpretasi benar enggak, kemudian baru ditarik kesimpulan. Bisa terkait dengan fakta ekonomi, bisa juga yang non ekonomi. Lalu cara penyajian teori bisa diuraikan secara verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau dibuatkan dalam bentuk tabel, dibuatkan persamaan matematis, bisa dibuatkan dengan grafik ya. Ada hukum permintaan ya, bagaimana hukum permintaan kalau dituliskan dalam persamaan matematis, kide sama dengan bla 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 gitu ya. Jadi supaya memberikan gambaran ketika orang baca, oh eh, hukum permintaan itu begini loh, kalau terjadi kenaikan harga imbasnya seperti ini loh gitu. Maka dibuat persamaan matematis. Lalu kalau dalam bentuk grafik, kalau persamaan kalau permintaan kan berarti dia berbanding terbalik, berarti bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau harganya naik, jumlah barang yang diminta turun. Kalau harganya turun, yang diminta akan naik. Nah, itu bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Dan untuk memperkaya wawasan, silakan dibaca di buku materi pokoknya. Boleh juga nanti mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga dapat diterima. Untuk kekurangan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.